Di-upload. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Oke. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang di sesi 13 untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk sesi 13 ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Ternyata kalau di dalam konteks psikologi dan konteks industri maupun organisasi, psikologi itu nggak hanya berbicara tentang orang atau kondisi kejiwaan saja, tetapi juga kita membahas tentang bagaimana perilaku konsumen, bagaimana kita dapat mengkomunikasikan makna, pesan, atau apapun itu dalam konteks pemasaran. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai konteks promosi, sales, marketing, atau kalian memiliki ketertarikan di bidang tersebut, itu silakan untuk ditanyakan. Gitu ya. Nah, sekali lagi, bagi yang bisa menyalakan cam, mohon dinyalakan cam-nya sehingga saya bisa kelihatan nih orang-orangnya, siapa yang kita ajar nanti. Bu Desa mungkin akan nyusul atau sudah ada ya, Bu Desa ya? Kayaknya belum join. Baik, kita gabung antara WM dan teman-teman dari NIAS, karena setelah ini akan ada pengumuman terkait sesi 14, sesi terakhir, sekaligus juga untuk pemberian tugas ke teman-teman sebagai nilai akhirnya. Ya, makanya kita gabung. Yolina langsung berubah ekspresinya ya. Ini tugas opsin belum selesai, Pio ketambahan lagi, Pak. Oke, nah tujuan kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan konsep perilaku konsumen. Ya, sehingga ditanya apa sih perilaku konsumen itu, kalian langsung bisa menjawab, oh perilaku konsumen adalah bla bla bla. Kemudian kalian juga sudah mampu menjelaskan konsep komunikasi pemasaran. Nah, ketika membahas ini memang terdapat perbedaan yang signifikan antara materi PK Kompas yang tahun-tahun sebelumnya dengan materi PK Kompas yang tahun-tahun ini, belakangan ini. Karena apa? Secara basic nggak berubah sebenarnya topik-topiknya, tetapi secara tools, secara metode, secara alat-alat yang digunakan dalam proses PK maupun Kompas itu akan berbeda. Kenapa? Karena seiring berjalannya perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Contoh, kalau dulu orang promosinya lewat koran, sekarang jarang ya baca koran dan lebih banyak menggunakan apa? Internet. Kalau dulu orang berbelanja itu di pasar, sekarang perilaku konsumen kebanyakan menanti 12-12, ya kan? Marketplace makin banyak. Nah, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin teman-teman dengan mempelajari hal ini, kalian juga yang punya toko online, kalian juga bisa menggunakan materi ini sebagai strategi pemasaran kalian. Kalian bisa menggunakan materi ini sebagai salah satu basic untuk kalian bisa lebih memperkenalkan produk kalian, lebih memajukan bisnis kalian. Bagi teman-teman yang di... Suara saya kedengeran nggak ya? Jelas ya? Pak. Oke. Nah, bagi teman-teman yang berada di konteks PK, di dalam konteks apa namanya konselor, manfaat kalian belajar juga ini ya someday ketika kalian ingin menjadi seorang konselor atau seorang apa namanya ya seseorang konselor yang lebih profesional, yang lebih terkenal, kalian bisa menggunakan inti ini untuk mempromosikan kalian, kayak gitu. Nah, topik bahasan kita hari ini ada beberapa kunci, yaitu perilaku konsumen, kemudian kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Oke, konsepnya gini dulu, teman-teman. Konsepnya gini. Ada konsumen, sebenarnya ada distributor, dan ada produsen. Seluruh proses bisnis itu rata-rata seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu, apa itu produsen?
Gimana? Apa itu produsen? Ada yang tahu nggak apa itu produsen? Menghasilkan suatu produk bukan? Ya? Yang orang yang membuat produk itu gitu loh. Jadi orang yang menghasilkan produk itu. Oke, orang yang menghasilkan produk. Siapa itu yang ngomong tadi? Saya nggak kelihatan di sini. Feren, Pak. Hah? Feren. Feren. Oke, thank you Feren. Ya. Jadi produsen itu adalah perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Kemudian dari produsen maka akan masuk ke distributor untuk didistribut, untuk disimpan dan didistribusikan lalu sampai ke konsumen. Tetapi ada juga dari produsen, dari yang membuat produk itu jualan langsung ke konsumennya. Nah, alurnya kayak gini, teman-teman. Iya. Jadi ada perusahaan atau produsen. Sekarang jadi masuk pot. Ada yang bocor ya kayaknya ya. Oke. Kemudian dari produsen ini akan ada produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bedanya produk dan jasa apa? Apa bedanya produk dan jasa? Bedanya apa? Kalau kalian sebagai konselor, kalian produk apa jasa? Jasa. Jasa. Kalau kita di bidang psikologi, produk apa jasa? Jasa. Jasa. Kalau jualan psikotes, kalau kita mengetes orang, itu produk apa jasa? Jasa. 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 Kalau teman-teman yang dari teknik kimia sudah ada yang join belum ya? Teman-teman dari teknik kimia sudah ada yang join kah? Belum? Belum ya kayaknya ya. Oke. Nah, kalau produk itu segala sesuatu yang bisa kita yang bisa kita lihat, kita konsumsi kayak gitu. Kalau jasa itu yang sesuatu yang kita gunakan, kita pakai ya. Misalnya jasa psikolog, kemudian jasa konselor dan sebagainya. Nah, dari produk dan jasa ini kemudian akan ke konsumen. Nah, masalahnya adalah kita harus tahu teman-teman, kalau kalian punya produk, kalau kalian punya jasa, ada dua hal yang diperlukan untuk supaya sampai ke konsumen, yaitu apa yang konsumen butuhkan dan apa konsumen inginkan. Kalau secara logika, yang kalian bisa jual mahal ke konsumen, yang konsumen butuhkan atau konsumen inginkan, yang bisa kalian high price-nya. Inginkan kayaknya, Pak. Apa? Yang diinginkan. Oke, yang diinginkan. Ayo, coba dipikir. Mana logikanya gimana? Kalau kita Yang dibutuhkan, ada yang diinginkan. Oke, tak tanya ke kalian. iPhone nih ya. iPhone kalau tak jual seharga 300.000, kalian mau atau enggak? Mau banget. Mau. Tergantung Pak iPhone-nya apa. Oke, Tergantung. iPhone 12. Asli, enggak BM. Asli. Mau, Pak. Boleh, Pak. Oh, boleh. Mau ya. Kemudian, kenapa kalian mau? Murah. Murah. Karena barangnya baru dan Kualitasnya oke. Kualitasnya oke. Bukan barang BM lagi ya, bukan barang BM, iPhone 12. Mau, harganya murah lagi. Kalau tak naikin menjadi 10 juta, kalian mau nggak? Mau, Pak. Pikir dulu. Mulai mikir. harganya 25 juta. Kalau 10 juta ya Mau ya? Maulah 10 juta aslinya 24. Oke. Ada uang. Kalau iya ya sombong ya Iki ya. Enggak, kalau 24. Loh, kan seandainya. Seandainya. Kalau 24. Kalau 24 juta. Enggak. Oh. langsung beli di tokonya ya, Pak. Sama mikir, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya. Oksigen.
Someday kita nggak ada oksigen dan kita harus beli. Harganya 24 juta. Beli, Pak. Loh, kenapa? Kan Kalau kita ada mau uang beli. Kalau udah mau putus asa nggak usah. Buat hidup, Pak. perjalanan masih panjang, Pak. Ya. Tapi paham nggak maksudnya need and want? Itu maksudnya. Ketika kalian bisa melihat peluang, kalian jualan produk, ternyata produk kalian itu dibutuhkan, dan produk kalian mengalami scarcity atau kelangkaan, itu kalian bisa naikkan harganya. Tahu barang ini? Sebelum pandemi Kiki piro? 5.000-an? 20.000 per Karena box. ada 5.000. 3.000, 3.000 3.000-an. Iki 3.000-an buat 3.000-an, apa? ya. Pada saat bulan Maret, barang ini jadi berapa harganya? Kau standar Surabaya ya? Ratusan, Saya nggak tahu. Hah? Ratusan. Ratusan ribu, Pak. Karena orang butuh. Bukan karena orang Iya, Pak, yang sebelum. paham ya sampai sini. Nah, masalahnya pada saat kalian akan menyampaikan dari produsen, produk dan jasa kalian ke konsumen, itu kalian tidak hanya sendiri. Kalian tuh punya kompetitor. Ada kompetitor X, kompetitor Z, kompetitor Y, yang juga sama-sama ingin nge-grab pasar yang ada. Pingin fulfill kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Nah, di dalam perilaku konsumen, kita akan mempelajari bagaimana kita memenangkan konsumen tersebut. Kita nggak mungkin bisa menang terhadap konsumen kalau kita nggak tahu kebutuhan dan keinginan konsumen, kalau kita nggak tahu bagaimana perilakunya mereka. Nah, itu yang akan kita belajar. Tapi memang kita nggak akan detail banget karena waktu kita cuma terbatas. Karena PK Kompas ini, teman-teman, itu adalah mata kuliah sendiri yang bisa kalian ambil semester piro, pokoknya semester genap. Semester depan itu ono, PK Kompas, yang memang secara specifically kita bahas tentang ini. Kita preteli satu-satu. Gimana sih cara untuk meningkatkan brand awareness? Gimana sih kalau kalian pakai Instagram, Instagram kalian itu nggak cuma pakai buat untuk foto-foto selfie gitu kan, tetapi menggunakan engagement-nya, menggunakan data-data Instagram-nya itu untuk meningkatkan possibility kalian bisa di BA. Tahu BA nggak? Di brand ambassador. Kayaknya ada di sini. Yang brand ambassador di sini ada nggak? Yang selebgram di sini, kalian paling banyak itu followers berapa? 1.800 doang, Pak. 1.100, ya, 1.100 doang, Pak. Nah, di dunia kalian, teman-teman, to be honest ya, kalau kalian tidak melek Instagram, itu akan susah untuk bersaing. Serius. Jadi, sebaiknya sekarang ini kalian lebih mempelajari media sosial untuk kebutuhan bisnis. Karena data di media sosial, even kalian di dunia HRD, ya, even kalian kerja sebagai HRD, kalian harus paham tentang media sosial ini. Karena mau cari karyawan pun, sekarang ini kebanyakan pakai medsos. Kayak gitu. Lydia, mungkin yang itu, yang mau jadi HRD banget gitu ya, itu mesti tahu, Lid, kamu tingkat engagement-mu tuh berapa, gitu. Sebentar. Masih kelihatan nggak ya, itu? Ini layar saya kelihatan nggak? Share screen-nya kelihatan, Pak. Sebentar, ini kok di saya kok nggak bisa ya? Kok error gini ya? Oke. Sudah muncul? Ini sekarang apa di kalian? Faktor perilaku konsumen. Faktor perilaku konsumen. Oke, sorry. Nah, jadi ketika kita mau agar supaya konsumen mau membeli produk kita atau mengkonsumsi produk kita harus tahu faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Biasanya kalau faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor apa? Apa? Biasanya faktor itu terbagi dua. Internal, eksternal. Internal, eksternal. Oke, saya lihat. Oke, J5 internal
Eksternal apa, Jem? Eksternal. Internal, eksternal, Amanda, Manuela. Oke, betul. Yang pertama adalah eksternal. Jadi faktor-faktor yang berada di luar diri konsumen. Nah, eksternal itu terdiri dari apa? Culture, subculture, sama kelas sosial. Contoh kayak gini. Kalau pada saat sekarang, saat Natal sekarang, kalian melihat di toko-toko itu kebijakannya pakai apa? Ada apa di toko-toko? Atau kalian Dekorasi Natal, Pak. Natal. Natal. Hiasan-hiasan mulai pakai hiasan Natal gitu ya. Kalau di Nias itu apa namanya? Mall paling besar apa? Swalayan. Swalayan. Oke. Swalayannya itu gimana? Dihiasi Natal-Natal gitu atau enggak? Iya, Pak, dihias. Dihias ya. Lagu juga pakai lagu-lagu Natal ya? Iya, Pak. Nah, itu adalah cara-cara yang digunakan oleh produsen atau yang digunakan oleh para pebisnis supaya bisa menarik konsumen. Dengan menggunakan subkultur yang tadi, etnis, ras, agama. Pada saat Idul Fitri, kebanyakan apa? Tupat, gitu kan? Terus dihiasi dengan warna hijau. Nah, itu yang namanya culture, subculture. Kalau kelas sosial, biasanya kelas sosial itu terbagi menjadi 3. Apa aja kelas sosial itu? Kelas Menengah atas bawah itu tuh, Pak. atas, menengah sama ke atas. Bawah, kelas Menengah bawah. Ya, dan Menengah atas bawah. nah, kenapa kok kalian harus tahu ketika kalian mau membuat strategi pemasaran atau strategi untuk memasarkan produk kalian, kalian harus tahu faktor-faktor ini supaya kalian tepat guna jualannya. Misalnya kayak gini nih, kalian mau menjual Ferrari. Kalian tahu Ferrari nggak? Mobil yang bentuknya kuda kayak gitu kan? Nah, kira-kira kalau kelas sosial yang apa tempat kalian jual Ferrari itu? Atas. Pak. Atas. Kenapa kok kalian bilang atas? Wih, uangnya banyak. Harganya mahal. Uangnya banyak. Terus, apa lagi? Karena yang beli biasanya orang kalangan atas, Pak. Karena yang beli orang kalangan atas. How do you know? Kenapa kok kalian tahu kalian itu jualan di kalangan atas? Ya, tergantung orangnya, Pak, benernya. Sebenarnya nggak bisa aja dia yang beli menengah ke atas. Oke, tak tunjukin satu contoh konkret. Ini produk apa? Aqua. Aku. Siapa yang minum ini? Ini mau direkam ya? Kita sensor ini. Ini minuman aku sama aja kan? Tapi kan tadi udah kesebut, Pak. Oh iya, udah kesebut. Nanti tak kasih gitu ya. Ini produk apa? Minuman. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Pernah minum ini enggak? Pernah. Lalu. Pernah, sebelum ada yang lain. Yang selalu minum aqua. Kita para orang-orang yang minum isi ulang tersinggung ini. Nah, harganya piro? Nggak inget, Pak. Harganya berapa kira-kira? Kalau yang kecil tahu, Pak. 2000 mungkin, Mbak. Kalau kecil 2.000. Kalau besar biasanya 2.000. 600. Kalau yang 600 mili, Mas. Itu lebih mahal. Pernah lihat nggak ini apa? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kayaknya aqua juga. Apa? Aqua. Itu aqua. Yang itu, recycle itu bukan sih, Pak? Dengerin ya. Iya, Ini yang dari kaca kan ya. Ini gelas, ini kaca ini. Sama-sama mereknya apa? Aqua. Aqua. Apa nggak mereknya? Sama ya. Kelas sosialnya beda nggak? Beda, Pak. Ada, Pak. Beda. Nah, ini air putih atau bukan? Air putih. Ya. Ini air putih nggak dalamnya? Iya. Sama. Ketika kalian minum, ada rasanya nggak? Ini rasa
Iron Man enggak? Enggak kan? Enggak. Mahal. Kenapa ini lebih mahal? Kenapa ini lebih mahal? Kemasannya, Pak. Kemasannya, Pak. Ya, kemasannya. Manis ya, Pak. Apa tujuannya? Tampilan. Target pemasarannya juga beda, Pak. Betul, karena target pemasarannya beda. Kelas sosialnya berbeda. Kalau kalian mau jual kayak gini, kalian tawarkan 3.000-an, semua orang pasti mau. Tapi kalau kayak gini, kalian jual misalnya 30.000 gitu ya, terus kalangan sosial menengah ke bawah, mau nggak mereka beli? Enggak. Cenderung nggak akan mau. Mikir-mikir, Pak. Nah, saya membantu salah satu perusahaan di bidang minuman kesehatan sekarang. Mereka itu lagi bangun pasar, segmentasi pasar. Minumannya dari jahe, gitu ya, dari jahe. Pokoknya yang minuman kayak kunyit, minuman kesehatan kayak gitu. Di botol seperti ini, ukuran seperti ini, mereka itu jual dengan harga, katanya sih mau jual dengan harga 7.500 sampai 8.000 rupiah. Botol seperti ini, cuma berapa mili. Kalau kalian 6.500 sampai 10.000, sorry. Kalau kalian mau nggak beli? Mau, Pak. Mau khasiatnya boleh, Pak. Ya, kalau buat kesehatan nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau cuma buat minum-minum gitu doang kan ya ngapain gitu? Terlalu mahal nggak sih? Kalau misalnya dengan kemasan seperti ini, kita jual di cafe hits kayak gitu ya, misalnya di O3 gitu ya. Kalian tahu O3 yang di GM itu? Kita jual dengan harga, let's say 30.000 dengan kemasan yang sama. Mau nggak? Enggak. Enggak, Pak. Tidak mau. Pikir-pikir, Pak. Pada intinya apa? Pada intinya adalah sebelum kalian menjual produk kalian, kalian harus tentukan culture, subculture, dan kelas sosial yang ingin kalian tuju. Kalau kalian tidak bisa menentukan itu, nanti ke depannya itu susah. Segmentasi pasar kalian mau di mana? Sorry, suara saya agak putus-putus nggak itu tadi? Tidak. Enggak ya? Kok di sini? Enggak, Pak. Hopefully enggak. Ya. Oke, itu yang perilaku konsumen. Faktor internal. Kalau faktor internalnya, ada yang private. Kalau di bioskop lebih mahal, Pak, daripada di warung. Betul. Ini kalau misalnya di warung jualnya 3.000. Kalau di bioskop atau di bandara, kok bisa loh sekecil ini jadi 10.000 gitu kan ya? Tergantung tempatnya. Gitu. Nanti kita lihat. Nah, sekarang ada internal juga. Perilaku konsumen internal juga. Banyak ya. Nah, internal itu lebih banyak karena di diri kita. Karena sebenarnya yang lebih ribet adalah diri kita untuk menentukan suatu pengambilan keputusan. Nah, ada persepsi. Kita mempersepsikan ini mahal atau murah. Sorry, yang ini, menurut kalian, itu mahal atau murah produk ini? Jual mahal. Hah? Mahal. Mahal. Apa yang bilang ini murah? Ada nggak? Enggak. Tergantung isi dompet, Pak. Kalau dompetnya lagi banyak, ya murah, Pak. Kalau misalnya tipis, ini mahal atau murah buat kalian? Misalnya ini 28.000, mahal atau? Mahal, Pak. Mahal, Pak. Kalau Punya cuma uang. buat air mineral. Itu tergantung persepsi kita. Nah, persepsi mahal atau murah itu tergantung kita. Oke. Nah, makanya kalau ketika kalian akan melakukan penjualan produk atau segmentasi pasar, kalian harus mampu menggiring persepsi konsumen kalian agar supaya dia bisa sesuai dengan persepsi yang kalian harapkan. Orang-orang yang di tim marketing produk ini pasti akan memikirkan cara strategi pasar gitu ya untuk membuat aku yang menyebut merek nanti. Minuman ini akan terkesan mewah tapi tetap ramah di kantong. Yaitu namanya tugas dari marketing communication. Kemudian personality and lifestyle. Bagaimana personality and lifestyle kita itu mempengaruhi perilaku kita dalam mengkonsumsi sesuatu. Siapa di sini yang ikutan Supreme itu loh, yang cuma tulisan batu bata itu loh.
Ada nggak di sini? Wah, katanya kalau sudah pakai Supreme itu udah kayak keren banget gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya, kamu butuh nggak beli baju kayak Supreme kayak gitu? Ya nggak butuh loh. Apa kamu beli? Yo gaya lifestyle aja, biar dianggap keren. Kayak gitu. Nah, itu adalah personality and lifestyle-nya kita. Makanya kita harus tahu nih, sekarang ini lifestyle orang itu gimana? Personality orang itu gimana? Kemudian ada attitude. Sebagaimana sikap kita, ada pengambilan keputusan. Ada motivasi di situ, dorongan kita untuk membeli sesuatu karena ada dorongan dalam diri kita. Ada value. Nah, value ini biasanya berasal dari keluarga kita, dari budaya kita, dari pola asuh kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini saya agak cepat ya, karena materinya cukup banyak. Kemudian terkait dengan self, terkait dengan diri kita sendiri. Kemudian proses belajar dan proses memori kita, sama usia dan tahap daur hidup. Kalian kalau membeli HP, pertimbangan kalian apa? Spek sama harganya, Pak. Nggak lemot, Pak. Yang penting bisa Prosesornya, Pak, ngapalin. RAM-nya. Yang penting bisa. Mau dipakai buat apa gitu nggak sih? Tunggu rusak, Pak. Wah, ada yang tunggu rusak. Coba kalian bandingkan motivasi kalian beli HP dengan motivasi orang tua kalian beli HP. Kalau kalian atau kita beli HP, fokus kita apa? Oh, yang penting kameranya harus bagus, harus mengalahkan kamera 360. Ya kan? Harus speknya bagus, supaya bisa push rank itu nggak nge-lag. Gitu ya. Atau, HP itu speknya harus bisa 2 memory card, supaya 1 memory card buat si doi, 1 memory card buat si dia. Ada kayak gitu. Saya pernah melakukan segmentasi pasar HP yang bilang kayak gitu. Tapi coba kalian bandingkan dengan papa mama kalian mungkin. Coba tanya, Pak, Mah, tujuan papa mama beli HP untuk apa? Pasti akan berbeda. Karena apa? Karena salah satu faktor yang ada di internal orang itu adalah usia dan tahap daur hidup atau tahap perkembangannya seseorang. Jadi itu ya teman-teman, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu sebenarnya terdiri dari 3 konsep dasar aja. Jadi ada rangsangan dari pemasaran, dari proses marketing, proses penawaran, lalu di situ masuk ke kotak hitam pembeli, di mana kotak hitam pembeli ini adalah suatu proses kita memproses apakah kita akan membeli atau tidak suatu produk, atau kita akan mengkonsumsi suatu produk atau tidak. Dan terakhir adalah respon kita. Mau beli apa enggak. Nah, lanjut. Jadi kalau kotak hitam itu, prosesnya itu sama ya, terdiri dari kebudayaan, sosial, personal, dan psikologi. Lalu seluruh kotak hitam ini PDF-nya nanti saya masukin ke itu ya, Bella ya. Lalu masuk ke pembeli. Tapi bukan di sini yang akan kita bahas. Yang kita akan membahas adalah kenapa kalian membeli suatu barang. Kenapa kalian mengkonsumsi suatu jasa. Awet. Oke. Pertama, kalau kalian mau membeli suatu barang, apa pertimbangan kalian? Let's say mau beli HP. Apa pertimbangan kalian dalam membeli HP? Speknya. Kualitas, Pak. Spek, kualitas. Terus, kemana? Harga, spesifikasi sama harga, Pak. Harga. Oke. Ada di sini yang beli HP karena mau modelnya. Hah? Ya, modelnya bisa juga orang lihat modelnya menarik kan. Model menarik. Saya pernah tanya di salah satu institusi. Tanya, latar belakang kalian beli HP itu apa? Soalnya kan HP kalian tuh kayaknya bagus banget, yang terbaru. Kalian tahu yang merek kan yang terkenal sekarang SA kan? Tanpa kita sebutkan apa itu ya. S yang dia bisa jadi kotak gede itu loh. Tipe apa itu namanya? Tak tanya loh. Ini kan kalau di Jawa aja ya, ini kan masih jarang loh. Kok kamu sudah ada? Padahal perasaan 2 minggu lalu ketemu gitu ya, ke
ketemu kamu masih pakai HP si A itu, yang A tapi yang baru itu. DE jawab, Ikutin "Ya, idol. Ikutin idol. bukan ikutin idol. Idol masih pilihan mungkin idolanya. Ya, soalnya teman-teman pakai kayak gitu, kalau aku nggak pakai kayak gitu, gua nggak in dong. Suwanger ya ternyata ya. Nah, karena apa? Tapi ada juga orang yang membeli HP itu karena yang penting aku butuh. Dasar dari pengambilan keputusan konsumen adalah pengenalan kebutuhan kalian. Masalahnya adalah di dalam pengenalan kebutuhan ini ada dua hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan. Biasanya manusia kalau mengkonsumsi suatu barang itu didasarkan pada kebutuhan apa keinginan. Yang benar kebutuhan, Pak, yang benar. No. Saya tanya yang kalian. Kalian dulu deh. Keinginan, Pak. Yang belum kerja nih, yang belum merasa punya uang sendiri nih. Biasanya kalau kalian beli something, ya, kalian mendasarkan kalian untuk membeli sesuatu itu pada apa? Kebutuhan atau keinginan? Mostly. Keinginan. Keinginan. Kebutuhan. Oh, ada yang kebutuhan. Kebutuhan sudah disediakan orang tua, Pak. Benar itu, Pak. Ya, karena memang kebanyakan karena kita ingin, bukan karena kita butuh, kayak gitu ya. Nah, pertama, orang itu membeli karena ada pengenalan kebutuhan di situ. Pengenalan kebutuhan ini macam-macam, teman-teman. Memang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Kalau memang kebutuhannya dia itu primer, atau yang utama, atau yang sekunder, itu memang ya udah, penuhi itu. Tapi biasanya kita terjebak pada kebutuhan-kebutuhan tersier yang kadang nggak penting. Kayak gitu. Nah, yang kedua, seharusnya idealnya adalah setelah kita tahu kebutuhan kita apa, kita mencari informasi tentang produknya itu atau tentang jasa itu. Contoh kayak kalian. Kenapa kalian memilih WM? Saya selalu kalau misalnya menjelaskan materi ini selalu saya tanya ke kalian. Kenapa kalian itu memilih Unika Widya Mandala Surabaya? Karena saya termasuk tim marketingnya WM ya, jadi saya harus tahu nih, kenapa kalian memilih WM sebagai fakultas yang kalian percayakan sebagai hidup kalian. Dan untuk teman-teman dari NIAS, kenapa kok kalian itu mau pilih fakultas kami untuk menimba ilmu sesaat dalam waktu 1 semester? Ada yang mau sharing nggak? Karena guru-gurunya ganteng, Pak. Dosen-dosennya cakep, cantik. Woi, kok bisa? Pakai langsung salting. Apaan sih? Iki pasti Feren nih, Ki. Oke, Edo. Saya tertarik dengan mahasiswa yang namanya Edo. Edo yang mana ya, Edo ya? Edo? Iya, Pak. Edo? Iya, Pak. Oh iya, Edo, anak bimbinganku ternyata. Do, kenapa Do? Kamu sejak kecil kamu memang pengen di WM ya, Do ya? Iya, Pak. Kalau saya memang awalnya memang pengen di WM, Pak. Waktu umur berapa mulai? 1 tahun gitu pas baru lahir? Dari saya SD. Dari saya SD, Pak. Kenapa kok kamu pengen di WM? Dulu itu waktu saya jalan-jalan kan, Pak, sama orang tua gitu. Terus lihat, ini gedung apa? Saya kan nanya, Pak. Oh, itu namanya Univ. Tempat sekolah. Namanya WM. Saya tuh lihatnya awalnya gara-gara gedungnya tuh bagus gitu loh, Pak, yang di Dinoyo. Gedungnya bagus ya? Gitu loh. Nah, akhirnya setelah itu kamu melakukan apa? Setelah kamu pengen itu, kamu melakukan pencarian informasi nggak? Ya, waktu SD sih belum, Pak. Tapi kalau SMA saya cari-cari informasi. Nah, ya, Pak. Itu sama, teman-teman. Ketika kalian akan mengkonsumsi sesuatu, kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian apa, lalu kalian cari informasi. Sama kayak waktu kalian kuliah dulu. Pasti sebelum kalian memilih WM, kalian akan mencari informasi-informasi sebelumnya. WM ini gimana sih? Mata kuliahnya apa sih? Harganya berapa sih? Bagus nggak sih? Akreditasinya seperti apa? Sama ke teman-teman waktu di Riau. Pasti kalian, di Riau lagi, di NIAS. Teman-teman waktu awal sebelum kalian memilih RPL, kalian ditawarkan nggak beberapa mata kuliah? Ditawarkan. Ditawarkan. Nah, pasti kan ada
alasan, ada proses di situ sehingga kalian memutuskan, ya udah dah, saya mengambil psikologi industri aja. Kebetulan ada di WM kayak gitu kan. Nah, ada proses pencarian informasi di situ. Minimal kalian mulai mencari, butuh nggak sih ini? Oke nggak sih? Nah, itu namanya proses pencarian informasi. Lalu, proses pencarian informasi ini berasal dari berbagai sumber. Pribadi, keluarga, teman, tetangga, kelompok. Nah, mostly, kalau misalnya anak-anak SMA yang kita tanya pada saat kita pameran gitu ya, kalian kenapa kok pengen gabung sama di WM? Oh iya, soalnya temanku di situ. Oh iya, soalnya pacarku di situ. Kayak gitu kan, ikut-ikutan akhirnya. Kenapa kok di WM? Oh, karena dulu kakakku di situ gitu ya. Jadi, masuk di WM. Ada juga komersial. Kayak misalnya tadi Edo bilang gitu ya. Oh, ada iklan. Atau ada dari kemasannya bagus, makanya saya mau memilih suatu produk. Tadi Edo bilang, oh karena gedungnya keren, makanya saya tertarik gitu. Ada juga dari pengalaman. Pengalaman ini biasanya terbagi dua, pengalaman buruk dan pengalaman negatif. Kalau pengalaman buruk, ada kecenderungan untuk tidak melakukan pembelian lagi. Sedangkan kalau pengalaman yang baik, itu cenderung akan RO namanya, atau repeat order. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya si konsumen ini bisa selalu menghadirkan pengalaman yang baik. Itulah, kalau misalnya kita punya kesempatan, kita akan ngobrolin tentang customer service excellence. Bagaimana kita bisa menghadirkan pengalaman yang baik, pengalaman yang positif, pengalaman yang indah terhadap klien, terhadap customer, sehingga mereka akhirnya mau memutuskan untuk membeli produknya kita atau mengkonsumsi jasanya kita. Kayak gitu. Jaringan ya, nggak apa-apa. Bagi yang sinyalnya error nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dari berbagai informasi yang ada, kalian melakukan evaluasi. Kalian mempertimbangkan. Benar nggak sih? Oke nggak sih? Jadi pada saat pencarian informasi, kalian tidak langsung memilih satu pilihan aja. Tidak hanya satu pilihan. Kalau satu pilihan namanya bukan pilihan ya. Setelah kalian mengenal kebutuhan, kalian cari informasi, kalian akan muncul yang namanya alternatif. Alternatif untuk membeli atau alternatif tidak untuk membeli. Alternatif untuk mengkonsumsi atau alternatif tidak untuk mengkonsumsi. Itu alternatif pertama, muncul. Alternatif yang kedua muncul, ada dua produk A, produk B. Aku pilih yang mana? Itu juga alternatif. Nah, akhirnya alternatif-alternatif yang muncul itu akan kalian evaluasi, kalian pertimbangkan. Yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saya? Yang mana yang paling sesuai dengan sumber daya yang saya miliki? Lalu setelah kalian melakukan evaluasi tersebut, kalian akan memutuskan akan melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Setelah itu terakhir, kalian akan melakukan perilaku pasca pembelian. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Ada yang jualan di sini? Ada yang jualan di sini atau yang punya bisnis? Kalau konsumen bilang kalian, produk kalian bagus, produk kalian enak, apa yang kalian rasakan? Senang hati. Nah, termotivasi nggak untuk jualan lagi? Termotivasi. Termotivasi, Pak. Tapi kalau misalnya pada saat mereka konsumen itu mengkonsumsi punya kalian, produk kalian atau jasa kalian, terus mereka komplain ke kalian, protes ke kalian, bahkan perilaku pasca pembeliannya itu negatif lah. Apa yang kalian rasakan? Tidak termotivasi lagi untuk jualan. Oh, siapa itu tidak termotivasi untuk jualan? Kayak tertekan, Pak. Tertekan gitu kayak. Minder juga. Masalahnya, Pak. Termotivasi untuk ini, Pak. Bangkit lagi. Pesimis. Memperbaiki. Memperbaiki Iya, sekaligus lagi. evaluasi juga sih sama jasanya. Saran dari saya, kalau misalnya
kalian itu someday jualan barang atau sekarang lagi jualan apapun, jualan jasa, jualan produk, apapun itu, lalu kemudian ada konsumen yang protes, ada konsumen yang mencela kalian, lalu kalian langsung down, kemudian kalian memutuskan untuk tutup lapak kalian, jangan jadi pengusaha kalau kalian masih punya mental kayak gitu. Kalau mau jadi pengusaha, kita nggak ngomong pengusaha sukses, oke? Kita nggak ngomong pengusaha yang berhasil, tapi kita ngomongin tentang mental entrepreneurship. Ketika kalian benar-benar mau punya usaha, benar-benar ketika ada komplain, ketika ada protes dari orang, gunakan itu untuk mengevaluasi. Gunakan itu untuk perbaikan. Bukan menjadikan itu sesuatu yang bikin kalian harus tutup lapak kalian. Itu baru bilang kalian mulai memupuk mental entrepreneurship. Gitu ya. Karena kita nggak akan bisa menghindari tahap terakhir dari proses keputusan membeli, yaitu perilaku pasca pembelian. Perilakunya itu ada dua, perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif mungkin akan ada apresiasi terhadap produk kalian, terhadap jasa kalian. Tapi jangan sampai kalian menyerah terhadap perilaku yang pasca pembelian yang negatif, komplain, protes, dan sebagainya. Oke. Nah, ini sama aja. Lalu komunikasi pemasaran. Nah, itu sebenarnya adalah perilaku konsumen. Sekarang kita masuk ke komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu secara sederhana adalah ini. Coba baca dulu. Oke, dari konsep ini ada yang bisa menyimpulkan secara sederhana apa itu komunikasi pemasaran? Apa itu komunikasi pemasaran dari sini? Simpel aja, dibikin sederhana bahasanya. Mungkin mempengaruhi pihak lain untuk menggunakan produk atau membeli produk. Iya, betul. Komunikasi pemasaran itu terdiri dari dua kata kunci. Kira-kira apa? Komunikasi dan ya pemasaran. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pemberi informasi ke penerima informasi. Pemasaran adalah proses untuk kita mengenalkan, menyebarkan, dan untuk membuat orang itu tertarik dengan suatu produk atau jasa kita. Jadi komunikasi pemasaran adalah suatu proses, suatu metode, atau suatu hal yang digunakan untuk menyampaikan, memperkenalkan, bahkan bertujuan agar supaya produk kita bisa dikenal dan bisa dikonsumsi oleh konsumen. Itu simpel, sederhananya itu komunikasi pemasaran. Nah, memang sih ini kenapa kok psikologi belajar tentang pemasaran juga? Karena pemasaran itu kan ada perilaku konsumen itu kan ada perilaku yang tadi. Nah, psikologi kan mempelajari tentang perilaku. Makanya kita mempelajari perilaku tentang si konsumen. Aktivitas di dalam komunikasi pemasaran itu terdiri dari ini. Nanti kita akan bahas satu-satu supaya teman-teman nggak bingung. Pertama adalah segmentasi pasar. Nah, ketika kita akan memperkenalkan atau kita akan mempromosikan produk atau jasa kita harus tahu dulu segmen kita di mana. Segmentasi pasar kita ada di mana. Segmentasi pasar ini nggak cuma terkait dengan kelas sosial. Tidak hanya terkait dengan dia itu mampu nggak untuk membeli produk kita. Dia itu berasal dari kelas sosial yang mana. Gaya hidup, daya beli, minatnya apa, kemudian geografinya, itu sangat menentukan segmentasi pasar kita. Nah, pada saat yang sama, segmentasi merupakan ilmu sains untuk memandang pasar berdasarkan variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Simpelnya adalah, dengan segmentasi pasar, kita membagi pasar kita itu, kita menentukan produk dan jasa kita ini mau kita pasarkan ke mana sih? Ke wilayah mana sih kalau geografis? Kalau demografis, ke fokusnya pada jenis kelamin apa? Pada usia apa? Usia berapa?
Itu demografis. Psikografis itu lifestyle-nya seperti apa? Gaya hidupnya gimana? Perilaku yang ingin kita tampilkan seperti apa? Teman-teman, saya harus akui bahwa materi kita hari ini memang konsep banget. Nanti kalian bisa baca untuk contoh-contohnya itu ada di berbagai sumber untuk mendalami konsep ini. Itu ya. Nanti kita praktek di PK Kompas memang. Kemudian yang kedua, setelah kalian tentukan segmentasi pasar kalian, di mana? Tentukan target pasarnya. Nah, segmentasi itu luas. Target itu lebih spesifik. Contoh kayak gini, produk yang tadi yang saya bantu buatkan untuk komunikasi pemasarannya yang produk minuman kesehatan, segmentasi pasar kita adalah Jawa Timur. Dengan orang-orang yang suka tentang kesehatan, lifestyle kesehatan. Target pasar kita pada rentang usia 18 sampai 60 tahun. Dan fokusnya kita pada di Surabaya. Nah, itu yang dimaksud dengan target pasar. Sedangkan yang tadi, yang di Jawa Timur, kemudian yang lifestyle-nya suka kesehatan, kemudian yang, usia, kemudian lifestyle-nya gimana, itu masuk segmentasi pasar. Ya, target pasar itu lebih spesifik. Intinya kayak gitu. Setelah itu, kalian harus menentukan juga, kok error ya? Positioning kalian tuh apa? Jadi gini, ketika kalian punya produk dan jasa, kalian harus sadari bahwa kalian nggak sendiri. Kalian punya yang namanya kompetitor. Kalian punya namanya pesaing. Nah, positioning adalah keunggulan, kelebihan, apa yang kalian tentukan dari produk kalian. Contohnya gini nih. Widya Mandala, kita punya positioning menjadi a life improving university. Kita punya positioning di mana kita nggak hanya mempelajari tentang keilmuan saja, tetapi bagaimana kita juga mendevelop kehidupan, kita juga mendevelop soft skill kita agar supaya kita lebih bisa optimal di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu positioningnya kita. Itu yang akan menjadi keunggulan kita. Nah, ada hal kedua selain positioning yang harus kalian tentukan adalah yang namanya diferensiasi. Konsep positioning dan diferensiasi ini beda, tetapi kurang lebih sama. Nah, diferensiasi ini adalah apa yang membedakan kalian dengan yang lain, dengan produk yang lain, dan yang sejenis ya. Misalnya, kalian jual ini, air mineral. Nah, air mineral dengan air mineral B, itu bedanya apa? Kalau kalian misalnya di sini, air mineral yang A, kalian harus tentukan kalian itu apa yang membedakan kalian dengan ini. Loh Pak, kita bedanya harganya Pak. Oke, kenapa kok orang itu mau membeli produk kalian? Karena harga kalian lebih murah. Sedangkan produk yang sama, dia bisa jual mahal, tetapi orang tetap beli. Jadi jangan semata-mata gini, ketika kalian membuat produk, terus kalian langsung bilang, oke, kompetitorku harganya segini, aku tetapkan segini aja. Jangan, teman-teman. Jangan fokus pada diferensiasi harga toh. Kalian bisa jual mahal, produk kalian nggak apa-apa kalian jual mahal, tapi apa edit value-nya? Misalnya, after sales kalian gimana? Misalnya setelah mereka membeli, kalian tetap perhatian ke mereka. Memberikan servis yang lebih terhadap mereka. Jadi meskipun kalian mahal, harganya, kalian nggak akan kalah sama pesaing. Nah, masalahnya kalau kita, mindset awalnya kita adalah, supaya aku bisa menang sama kompetitor, aku turunin harga. Iya kan? Yang penting hargaku lebih murah. Gak bisa. Oke, hargamu lebih murah. Kamu sudah hitung belum harga produksimu berapa? Belum tentu, gitu loh. Jadi, ciptakan diferensiasi, jangan semata-mata karena harga aja. Tetapi apa adding value, apa nilai yang bisa kalian tambahkan untuk supaya produk kalian itu berbeda dengan yang lain. Nah, lalu ada media promosi dan periklanan. Kan seperti yang saya bilang tadi bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pemberi pesan dan ke penerima pesan. Nah, dalam proses komunikasi ini kan harus ada media, gitu kan? Kayak kita sekarang komunikasi.
Komunikasi media kita apa? Online. Media kita apa? Zoom. Kayak gitu. Nah, media promosi juga ada beda-beda. Ada yang disebut sebagai above the line. Above the line ini adalah media promosi yang kita sudah tahu bahwa kita sedang dipromosikan. Misalnya kayak gini. Teman-teman, ini apa? Ini namanya? Ini apa namanya? Aqua. Aqua. Nah, Aqua ini minumannya mantep loh. Ini bisa menyegarkan kalian. Dengan meminum Aqua ini, UAS kalian bisa melebihi angka 80. Wah, itu kan sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas kan saya mempromosikan Aqua. Gitu kan? Ada produknya. Kayak gitu. Ada produknya, nyata produknya. Nah, itu namanya above the line. Jadi, konsumen tahu, konsumen sadar bahwa dia sedang dipromosiin. Nah, ada juga periklanan konsumen itu nggak tahu bahwa dia sedang dipromosiin. Itu namanya adalah below the line. Itu namanya below the line. Kayak contoh beredar di bentar ya, dulu ada yang apa namanya below the line itu contohnya gini. Pernah nggak kalian lihat waktu di Instagram Pele pemain bola itu dia sebelum kick off dia ikat sepatunya Puma. Pernah nggak kalian lihat di Instagram? Nggak pernah ya? Coba nanti kalau pernah lihat itu. Nah, misalnya gini, ada seorang pemain sepak bola, dia di lapangan, dia taruhlah Cristiano Ronaldo gitu ya. Dia kemudian sebelum kick off, sebelum mulai, kan orang kan akhirnya terpusat semuanya kan ke dia kan, ke momen itu kan. Dia kick off, sebelum kick off itu, dia ikat sepatunya. Kamera nyorotin proses ikat sepatunya. Nah, di situ kan di sepatu itu kan ada merek, ya kan? Itu namanya marketing. Itu namanya below the line. Itu promosi juga sebenarnya. Jadi kita nggak tahu secara tidak sadar kita sedang dipromosikan. Nah, ada campuran antara above the line dan below the line. Namanya through the line. Through the line ini contohnya kayak event. Kita bikin event. Dulu waktu sebelum corona, kita kan ngikutin bulu tangkis. Ya kan? Nah, di bulu tangkis itu sponsornya siapa? Rokok gitu ya. Nah, rokok ada apapun, ada minuman. Nah, itu sebenarnya through the line. Atau pada saat kalian mengadakan acara, terus kemudian kalian mempromosikan. Itu yang mana? Above the line, below the line, through the line. Yang kalau kalian promosiin sponsornya kalian. Itu yang mana? Misalnya kalian dengan sengaja menampilkan sponsornya kalian. Itu yang mana? Above the line, below the line, atau through the line? Above, Pak, karena dengan sengaja menampilkan secara jelas. Yang? Above. Above, betul. Nah, through the line itu misalnya dia kasih ke kalian minuman gitu ya, terus kalian minum. Kan kemana-mana kan dibawa nih minuman ini ya, hanya barang ini jadi sponsornya kalian. Kalian minumnya selama acara itu minum ini. Kan orang minum. Misalnya Albert minum. Misalnya Yolina lihat Albert sedang minum. Secara nggak sengaja, Yolina sedang dalam tanda kutip dipromosikan oleh barang ini. Nah, itu through the line. Yaitu, paham ya? Oke. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke berikutnya? Tidak, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin boleh diperjelas yang bagian through the line, Pak. Yang kayak percampurannya antara above sama below itu buat lebih jelasnya yang kayak gimana? Oke. Through the line itu contohnya kayak misalnya sponsorship pada event yang dia tidak dengan sengaja mempromosikan sponsornya itu. Contohnya kayak di event-event olahraga. Nah, di event-event olahraga itu kan yang kayak ada di board-nya, kemudian ini beasiswa rokok, tanpa kita sebutkan namanya. Ya, memang sih ada yang bilang tuh CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility. Tapi kan sedikit banyak kita kan itu paham juga kan, oh
sedang promosi gitu kan. Nah, itu namanya. Atau misalnya pernah tahu waktu sebuah burger inisial BK yang dia posting, belilah itu? Jawab salah itu. Itu marketing S3 itu namanya. Nah, itu through the line itu. Dia bikin Twibbon-nya pakai ininya dia, logonya dia, ya kan? Tapi kata-katanya beda. Itu promosi itu, marketing. Jok salah. Bentar, tak nge-charge. Itu namanya through the line, Albert. Kurang lebihnya kayak gitu. Clear ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, materi terakhir. Apa bedanya? Apa bedanya? Lihat dulu yang gambar di atas, marketing versus sales. Apa bedanya? Kalau sales itu yang penting bisa dapetin konsumen, Pak. Kalau marketing itu ada strateginya. Oke. Sales nggak perlu ada strategi. Setahu saya kalau marketing itu ada kayak lebih berpendidikan sih. Kalau sales itu meskipun nggak belajar. Waduh. Yang penting dia bisa promosiin gitu sudah bisa. Itu siapa yang jawab ya? Aku kok nggak bisa lihat ya. Tea, Pak. Tea. Oke, Tea. Aduh, sakit hati nanti yang sales tahu. Masa dibilang sales karena pendidikan. Ini kita ada teman-teman dari Fakultas Bisnis nggak? Itu mereka juga belajar tentang sales, Pak. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Itu ide menarik, dan betul kata kuncinya memang ada di strategi ya, teman-teman ya. Oke, yang lain. Mungkin sales yang bagian turun ke lapangan, kalau marketing itu bagian ide-idenya gitu, Pak. Sales juga nggak terlalu dapat. Sales kan cuma mempromosikan apa yang sudah didapat datanya. Nah, marketing itu yang kasih datanya gitu, apa yang harus dipromosikan gitu. Oke. Terima kasih. Kalau yang sales berarti yang turun ke lapangan. Kalau marketing di kantor terus gitu ya. Marketing ya. Mungkin marketing yang kalau rapat-rapat gitu, Pak. Dalam ruangan. Oh, berarti kalau sales rapat itu di luar ruangan ya? Enggak, maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Marketing idenya apa? Marketing yang merencanakan, sales yang bertemu langsung. Bertemu siapa, Elvina? Sales yang bertemu langsung siapa? Ayo, calon konsumen. Oke. Deli Yunus, sama-sama makhluk hidup, Pak. Udah. Wah, belum tentu, Deli Yunus. Sekarang ada juga marketing yang bukan makhluk hidup, ya nggak? Kalau sales, marketing menyusun konsep. Oke, apa Valen? Kalau sales itu menjualkan barang ke konsumen. Kalau marketing itu dia yang merencanakan atau merancang suatu produk untuk dikasih ke konsumen. Oke. Yang sales itu jualan, kalau yang marketing itu bikin strategi gitu ya. Kemudian, berarti sales dan marketing itu beda. Beda. Kalau beda, mana yang lebih penting? Sales atau marketing? Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya penting, Pak. Mana yang lebih penting? Sales atau Sama-sama penting, Pak. Sama-sama penting, Pak. Ini sekarang aku mau tanya ke calon-calon HRD. Siapa yang merasa calon HRD? Jawaban. Karena kalian dari HRD kan tinggal 2 tahun lagi tuh jadi HRD. Kalau disuruh kalian mengalami pandemi seperti ini, yang akan kalian keluarkan tim sales apa tim marketing? Marketing. Pak. Jawab, mikir sih. Wonder jawab. Mikir sih, ayo. Tim sales kali ya, Pak ya. Tergantung itunya ya, Pak, perusahaannya.
Ini loh, pojok sampai selalu itu tergantung. Ini tergantung. Apa? Yang mana kira-kira? Marketingnya, Pak. Karena kok marketing itu di balik layar, Pak. Jadi nggak perlu ketemu sama pembeli. Kalau misal sales kan ketemu langsung. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya dia proses sales dan marketingnya online, nggak perlu ketemu langsung. Tetap sales kayak iya. Sales yang dikeluarin. Enggak, maksudnya sales yang dipertahankan. Iya, Pak. Dilema loh, Jess. Tadi saya baru sharing sebenarnya, Pak. Jadi kakak saya itu di tim marketing. Nah, terus dia ketemu sama temannya dari tim sales. Jadi tadi aku baru ngobrol dikit. Dan dia kerjanya juga analisis kredit. Jadi kayak marketing juga sebenarnya penting, tapi mungkin bisa diganti juga dengan yang tadi Pak Kendi bilang kali ya, teknologi juga untuk pendataan, terus analisa juga. Sedangkan untuk ke orangnya itu nggak tahu Pak. Tapi nanti kalau udah kerja dan juga nggak tahu ya. Iya Pak. Jangan nanti kamu disuruh, ayo pilih HRD, sales atau marketing akan kita keluarkan. Oh saya nggak tahu Pak. Oh saya tahu ada satu pilihan HRD sih kemarin. Hati-hati loh. Belajar dulu Pak nanti. Belajar dulu. Oke, sip. Nah sebelum menjawab situ saya akan menampilkan apa bedanya. Ini bedanya, teman-teman. Nah, marketing itu adalah bagaimana mereka bisa membuat calon customer itu tertarik, tahu dengan produk atau tentang company-nya. Dia memperkenalkan, memasarkan kan? Tetapi kalau sales, getting customers. Paham di sini? Marketing, dia memperkenalkan perusahaannya, suatu perusahaan, terhadap calon customer. Sales membuat customer untuk membeli produk atau mengkonsumsi suatu jasa. Itu pertama. Marketing itu narik perhatian, narik atensi, narik customer itu. Sedangkan kalau sales dia nge-push, mendorong supaya si customer ini tuku, membeli produknya. Nah, marketing itu interact and retains feedback from sellers. Jadi dia ketika sudah proses menjual, kan ada komplain nih ya kan? Ada komplain. Nah, komplain itu ditanganin oleh tim marketing. Bagaimana misalnya kayak gini, ternyata produk kalian itu di blacklist oleh masyarakat. Karena penjualannya jelek. Yang bertanggung jawab untuk membuat nama dari perusahaan ini bagus kembali, itu tugasnya siapa? Sales atau marketing? Siapa? Marketingnya. Karena penjualannya udah jelek. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tim marketingnya jelek kayak gitu ya, sales ini yang akan memberikan feedback. Itu bedanya. Marketing tugasnya itu untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan target pasar kita itu siapa. Makanya tadi waktu saya bilang salah satu klien untuk membantu produknya dia, untuk produk minumannya dia, saya push ke ownernya ini. Pak, Bapak itu targetnya mana? Oh, pokoknya aku yang penting jualan, yang penting laku. Nah, kalau kita prinsipnya yang penting laku, itu berarti kita sales. Sales aja. Nggak boleh, teman-teman. Kalau kalian menjadi misalnya perusahaan baru gitu ya, atau kalian punya usaha, kalian harus menjadi dua, marketing dan sales. Kalian jangan hanya fokus pada yang penting barangku laku. Tetapi bagaimana supaya kalian bisa nentuin target market dulu. Nah, itu tugasnya marketing. Kalau sales ya, benar-benar di-push, benar-benar dipersuasi supaya
target market yang sudah kita tentukan tadi mau mengkonsumsi kita, mengkonsumsi jasa dan produknya kita. Marketing before production, sales after production, itu jelas ya. Kemudian kalau marketing itu, kalau continuous after sales and after sales ini kita nggak akan bahas. Kalau marketing ini long term, karena dia yang harus membina dari mendapatkan perhatian si customer, sampai membangun kepercayaan customer, sampai membangun loyalitas customer. Panjang. Kalau sales, itu enggak. Yang penting sudah tak tawarkan, aku udah persuasi, kamu beli, sudah. Makanya, sales itu harus dibekali dengan kemampuan marketing juga. Gitu. Marketing apakah perlu sales juga? Sebenarnya perlu, tetapi tidak seperti misalnya sales membutuhkan marketing juga supaya dia tahu nih bagaimana sih membangun kepercayaan dari customer, bagaimana sih supaya kita bisa tetap membangun hubungan yang baik long term kayak gitu. Jangan hanya berpikir sales itu yang penting aku sudah laku jualan tuh selesai, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ya itu bedanya. Sehingga kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan sales versus marketing, which is more important, saya nggak bisa bilang, karena keduanya ini penting. Tetapi ketika kita dihadapkan pada saat kondisi kayak gini, yang mana yang akan kita keluarkan? Yang performance-nya paling rendah. Kita harus lihat yang performance-nya paling rendah. Itulah yang akan kita terpaksa keluarkan. Kalau rendah semua gimana, Pak? Kalau rendah semua, kita lihat mana yang paling bisa kita tingkatin. Kalau tinggi semua gimana, Pak? Kalau tinggi semua kan nggak akan mungkin kan rugi perusahaan tuh, biarpun pandemi. Berarti kan bagus dua-duanya. Gitu, ngapain dikeluarkan, kan? Gitu. Itu ya, sales versus marketing. Oke, selesai. Oke. Tim sales, karena saya di masa ini harus dikuatkan marketingnya. Betul sih, yang dikuatkan marketingnya, metode marketingnya ya harus dikuatkan. Salesnya bisa diganti iklan kalau gitu. Ya, itu makanya tugas dari Markom, marketing communication seperti itu, membuat iklan supaya orang-orang tertarik, advertising. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mungkin saya masih agak bingung antara kalau misalnya kita bilang sales itu yang benar-benar datang untuk suara saya terdengar nggak ya? Benar. Oh ya, apakah dia yang memang langsung datang untuk menawarkan? Kemudian kalau misalnya dalam online shop, misalnya kita lihat dari iklan nih ya Pak, terus habis itu kita ngechat. Terus ternyata admin ini dia juga yang nanti bakal kedepannya punya long term sama kita. Misalnya kayak gimana ininya, terus next time dia juga yang jadi kayak di tim itu memang tim yang kecil gitu. Kita bisa bilang nggak kalau dia marketing dan dia juga sales gitu. Kembali ke job desk-nya dia sih sebenarnya. Kamu harus cek dulu job desk-nya apa. Kalau memang job desk-nya fokus pada konsep-konsep atau strategi pasaran, ya dia disebut sebagai, dan hanya itu dan tidak melakukan penjualan terhadap customer, ya itu disebut marketing. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai menjual, ya itu sudah marketing dan sales. Tapi kalau dia cuma jualan nih, cuma posting-posting doang nih ya, itu dia sales. Cuma posting kok, tanpa ada strategi. Nah, tapi kalau kamu bilang, idealnya ya, kalau di perusahaan itu dia, kalau di marketing, dia ada tiga unit kerja. Sales, marketing, admin sales. Admin sales ini yang bertujuan, misalnya ada pesanan itu, produk ini diperkenalkan oleh marketing, sales jualin, setelah sales jualin, kan ada pesanan nih, ada orderan. Nanti admin sales yang akan untuk proses pembayarannya, untuk sales purchasing dan sebagainya. Jadi tergantung job desk-nya dulu di sisi. Berarti kalau misalnya kita bilang, jadi mereka ini sama gitu. Maksudnya orangnya sama.
tapi hanya satu itu. Des yang berbeda kita bisa bilang ya dia udah memenuhi gitu ya Pak. Ya, dia bagian sales marketing. Kalau levelnya online biasanya sales marketing itu dihidup oleh satu orang saat di sales. Makanya sekarang ada yang namanya sosial media sebentar. Ada yang harus sorry ya, ada yang ya, soalnya saya. Oke, ini cenderung lebih terdengar jelas ya di saya. Nah, ada satu pekerjaan baru teman-teman, saya nggak tahu kalau teman-teman sudah update atau tidak, namanya sosial media manajemen. Pernah dengar nggak? Pernah? Atau ada yang di sini bekerja sebagai sosial media manajemen? Sosial media manajemen adalah profesi baru di mana tugas utamanya adalah mengelola medsos. Tugasnya mengelola medsos adalah dari postingnya kapan, kemudian dia posting apa, melihat engagement-nya, melihat tentang likes, komen, pokoknya semua data di Instagram itu tugasnya sosial media manajemen. Dan itu profesi baru di sekarang. Nah, dia tugasnya ada dua sebenarnya, marketing sama sales, kayak gitu. Sosial media manajemen ini beda dengan buzzer ya. Buzzer pernah dengar ya buzzer ya? Buzzer itu orang yang bertugas, bekerja gitu ya, dibayar untuk spam komen. Tapi spam komennya ini bukan kayak hello, hai, apa, enggak. Tapi dia itu bertugas untuk bales-balesin, kayak gitu. Atau kalian pernah lihat nggak di tempat kalian itu jual pelangsing atau apa? Nah, itu tugasnya, salah satu tugas buzzer itu sebenarnya. Untuk nyepam kayak gitu. Oh, ya tahu, Pak. Sosial media analis. Itu. Betul, sosial media analis. Pak, jika memang kinerja mereka kurang baik, apakah tidak bisa Pak diberikan training dan development? Ya bisa-bisa aja diberikan training, diberikan development, tapi makanya kan pada saat kalian belajar tentang performance appraisal, kan sudah dijelaskan bahwa harus ada indikator yang pas, sehingga kita bisa nentuin kebutuhan karyawannya ini bisa di training, atau di development, atau dipromosiin, dimutasiin, atau harus di-resign-kan. Gitu. Gitu ya, Jess? Oke, Iya, Pak. Pak, mau tanya. Ada dua, Pak. Nah, kalau misalnya selama pandemi gini, itu kan perusahaan itu kan pasti kan kebanyakan pasti akan menurunkan tim kerjanya gitu, termasuk mengurangin sales sama marketing kayak gitu dan bidang-bidang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya harus milih itu kalau misalnya perusahaan harus memilih, itu harus memilih lebih baik memilih mengurangi sales atau memilih mengurangi marketing. Tergantung core bisnismu. Kembali lagi tergantung core bisnismu. Core bisnis itu tergantung dari proses internal bisnis proses yang ada di dalamnya. Dan tergantung juga pada produktivitas masing-masing tim. Nah, itu aku nggak bisa ngomong mana yang akan diutamakan oleh pihak perusahaan, karena masing-masing perusahaan itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari hasil discuss dengan teman-teman yang di industri, mereka itu lebih banyak untuk mengeluarkan bagian itu berdasarkan levelnya dan berdasarkan lama kerjanya. Ya ini rodok-rodok itu ya, sakno gitu ya. Tapi orang-orang yang masa kerjanya kurang dan kinerjanya nggak bagus, itu akan lebih diprioritaskan untuk di pengeluaran karyawan dan akan dipertahankan dengan orang-orang yang senior. Tapi ada juga perusahaan yang tidak punya kekuatan finansial yang bagus, mereka akan lebih memilih untuk mengeluarkan leader-leadernya. Kenapa? Karena bebannya lebih gede di gajinya. Iya kan? Jadi makanya tergantung dari kapasitas dari internal bisnis proses dari setiap perusahaan. Kita nggak bisa ngomong mana yang dikeluarkan. Gitu, Bar. Oh iya, Pak. Menjawab, Pak. Sama mau tanya satu lagi, Pak. Seberapa penting perannya brand ambassador, Pak? Seberapa penting brand ambassador?
Oke, pertanyaan bagus. Biasanya itu kriteria brand ambassador itu biasanya apa Pak yang akan dicari? Gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Kalau untuk secara penelitian, teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek di berbagai jurnal, itu ada persentasenya berapa persen untuk brand ambassador itu. Tapi ingat, di dalam proses brand ambassador berarti kita ngomongin brand. Nah, masalah brand itu adalah kita harus membangun brand awareness dulu. Tujuan penggunaan BA-mu itu untuk apa? Untuk bangun brand awareness, untuk memperkuat brandmu. Jadi brandmu sudah dikenal, orang itu sudah sadar dengan brandmu dan akan diperkuat, atau untuk membangun image. Contoh kayak gini. Kalau perusahaan baru, BA itu digunakan untuk brand awareness. Contoh, salah satu perusahaan pengirim atau perusahaan ekspedisi yang baru yang berwarna merah. Saya nggak bisa sebutkan itu, tapi kalian pasti tahu apa. Oke? Yang dia tonjolkan, yang dia mau bangun adalah perusahaan saya, itu perusahaan baru, pengiriman saya cepat, kekuatan saya itu yang dia pengen bangun. Sehingga hanya dipakai salah satu artis yang kekar. If you know what I mean. Bukan? Gitu. Nah, di situ brand awareness-nya. Sehingga kita bisa kita bisa menghadapi kompetitor yang sudah lama ini, yang inisial dari itu yang dia bangun. Ada brand, dia mau meningkatkan awareness-nya itu karena dia masih baru. Kemudian, saya nggak bisa kasih contoh yang itu. Ada perusahaan X kayak gitu ya, dia mau mengganti segmen pasarnya dari pasar yang eksklusif menjadi pasar yang lebih membumi. Kalau yang pasar eksklusif, dia kebetulan ini salah satu produk kecantikan, dia menggunakan BA-BA yang high class, yang levelnya folk gitu ya, folk artis-artis atau folk gitu. Tapi karena dia mau turunkan segmentasinya menjadi ke bawah, dia menggunakan BA-BA yang dirilis dengan masyarakat, misalnya menggunakan selebgram nasional atau pedangdut yang sangat hype, yang asal Jawa Timur. Tahu kan siapa maksud saya? Karena pasarnya berbeda. Nah, itu dia akan mengganti brand awareness-nya di situ. Nah, itu peran BA sebenarnya. Terus kalau misalnya buat kayak pertama kali buat produk gitu Pak, mau diperkenalkan ke masyarakat umum gitu, kan pasti kan bingung gitu. Kalau misalnya modalnya belum terlalu banyak, mikirnya kayak enaknya pakai yang artis yang biasa-biasa aja atau yang kayak udah terkenal banget kan, sedangkan kayak mikir supaya lebih eye-catching di masyarakat gitu kan, mikirnya kayak gitu. Nah, itu Kak harus memilih ketika di awal buat brand itu harus kayak gimana? Oke, pertanyaan bagus. Kalau kita terbatas modal gitu, kita nggak usah pakai BA dulu, tapi kita pakai circle-nya kita. Kita pakai circle-nya kita. Dalam arti apa? Manfaatkan media sosial, temenmu sendiri yang review, temenmu sendiri yang menjadi BA-nya dalam tanda kutip. Karena marketing dan sales yang paling jitu, mau pakai apapun, yang paling jitu itu tetap mouth to mouth. Tetap. Gitu. Kalau kalian pernah lihat, kenapa kok ada satu produk, ada satu outlet yang dia nggak terlalu terkenal, tetapi ternyata pada saat opening, ruame banget, pada nggak tahu, itu salah satu jenis marketing juga. Dipanggil teman-temannya, ayo ngumpul di sini, kan kelihatan rame. Otomatis kan kita kan rodok kepo ya, kalau misalnya rame, apa sih, itu salah satu teknik marketing juga sebenarnya, dan itu sangat murah. Dan itu sangat murah banget malahan. Nah, sama kayak kalian mau launching produk kayak gitu, kalian nggak ada modal, ya udah teman-teman kalian ikutan nimbrung di situ, follow Instagramnya, komen di situ, wah keren ya, wih enak nih, padahal belum pernah coba, misalnya, ya itu manfaatin kayak gitu. Kalau sudah, baru kalian ikut AdSense, daripada mau sewa BA. AdSense tahu ya, advertising di Instagram atau di Facebook, namanya AdSense.
Gitu. Baru kalian ikut-ikut seperti itu. Jangan dulu pakai BA. Nah, ketika kalian memutuskan pakai BA, kalian harus mampu untuk menentukan tingkat retensi dan tingkat engagement dari si BA itu. Saya juga pakai kayak gitu. Waktu kita mau coba pakai endorsement, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengecek profilnya itu, Instagramnya dia misalnya, tinggi nggak engagement-nya. Jangan salah loh ya, selebgram itu meskipun dia K, followersnya K, biasanya itu tingkat engagement-nya itu cuma 0,1, kayak gitu loh. Idealnya ya, itu Pak Ken. Nah. Itu peninggian engagement itu kan dari like juga kan Pak ya? Kayak misalnya followernya itu banyak, tapi yang like postingannya dia itu sedikit banget, jomplang gitu Pak. Jadinya mempengaruhi Engagement itu meliputi likes, comment, save. Like, comment, save. Ketika like, comment, dan save kalian bagus, engagementmu itu tinggi. Share itu nggak terlalu berpengaruh. Cuma sekarang, Instagramnya itu sekarang lagi bikin shadow ban. Kalian pernah dengar nggak shadow ban? Nah, shadow ban ini biasanya Instagram akan melihat akun-akun yang sering nyampah, yang sering spamming, yang sering nggak aktif kayak gitu, terus dia akan nutup supaya orang lain profil kalian tidak ditemukan oleh global searching. Dia akan seperti itu sekarang. Nah, saran saya kalau misalnya kalian mau tingkatkan engagement kalian meskipun cuma sedikit followersnya, kalau ada komen dibales langsung tidak lebih dari 30 menit. Kemudian kalau itu bales likes gitu loh. Likes, saling likes atau komen, itu bisa meningkatkan engagement kalian. Dan itu kalian harus pelajari kalau kalian mau masuk di dunia online. Kalau kalian mau pakai produk kalian di online. Maksudnya khususnya di Instagram sama Facebook ya. Karena medianya itu sekarang, koran apa sekarang udah nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Silakan yang lain. Siapa tadi? Lupa aku. Albert, jelas Bert? Jelas Pak. Berarti kalau misalnya masih modalnya belum banyak, kalau di awal-awal bukan dari perusahaan besar, berarti lebih baik pakai mode to mode ya Pak, lebih efektif gitu. Iya, lebih efektif. Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya brand ambassador itu beda kan ya sama endorsement? Iya, beda. Ya, takutnya salah paham. Beda. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Coba ya, tes ya. Siapa di sini yang followers-nya banyak, merasa banyak? More than 2.000. Ada nggak? Atau punyanya Jessica deh. Jess, apa Instagrammu? LYDIA Lydia.manoa. .manoa. CH. Sambil nunggu, teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita menyelesaikan kelas ini dan menjelaskan tentang tugas, Bu Desa udah join. LYDIA Manoa ya? Ya, .manoa CH. LYDIA.manoa CH. Itu nggak ada invalid Instagram. Oke, teman-teman yang lain, silakan untuk pertanyaannya. Mungkin yang dari teman-teman dari NIAS, silakan. Kita bahas sesuatu yang sangat related dengan kalian ya. Pak Kendi tahu nggak Pak, apa yang menyebabkan
sebuah akun itu bisa masuk di explore, Pak? Ya itu tadi, tingkat interaction-mu. Tingkat interaction-mu banyak, maksudnya interaction. Oh, tapi kalau menurut teman-teman yang lain deh, ya apa kira-kira? Jangan saya jawab dulu, tak tanya ke teman-teman. Karena kalian sangat related ya dengan ini, dan beberapa kali saya lihat juga postingan kalian itu masuk FYP ya. FYP-nya Instagram ya. Cookies, Pak. Hah? Cookies. Kita biasanya lihat apa, jadinya itu yang ditunjukin. Oke. Terus, apa lagi? Ayo, ini dunia kalian loh. Ini sangat merupakan materi komunikasi pemasaran sekarang. Gimana? Adakah? Hashtag. Hah? Hashtag. Oke. Hashtag berpengaruh memang. Nah, yang paling banyak memang interaksi kalian sama hashtag sih. Makanya dia muncul di global search kalian. Dan benar kata Elvina, yang sering kita cari Pak. Misalnya kalian searching tentang makanan gitu ya, kebanyakan tentang makanan. Nanti Instagram pakai algoritmanya, dia akan merefer ke kalian explore makanan. Makanya banyak muncul akun-akun tentang makanan di situ. Nah, kalau kalian mau untuk mengendorse si Lydia, si Jessica, itu bisa, bagus. Karena tingkat engagement-nya itu tinggi banget. Tuh, 14,54 engagement-nya. Ya. Tuh, average Instagram kalau followers-nya itu cuma 1.000 sampai 5.000, 5,6. Lydia itu sampai 14,54%. Nah, inilah kenapa kalau kalian endorse ke Lydia, tingkat untuk engagement-nya itu cukup tinggi dan efektif. Jadi kita bisa lihat dari sini bagaimana penggunaan BA kalian. Penggunaan brand ambassador dari situ. Hitung dulu kalau dia lebih dari standar yang ada, ya udah pakai itu. Akan lebih efektif daripada kalian pilih dia terkenal belum tentu gitu ya. Itu teman-teman. Tapi mungkin targetnya juga dilihat lagi ya, Pak. Oh, pasti. Makanya kan tadi segmentasi dulu, target, kemudian positioning, kemudian diferensiasi. Kayak gitu. Oke ya. Oke, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Bu Desa, silakan untuk menjelaskan next activity-nya kita. Next activity-nya apa ya? Untuk sesi 14, Bu. Oke. Jadi, karena kan kita pertemuan 14 itu minggu depan dan itu sudah libur, jadi pertemuan 14 itu akan diadakan hari Sabtu, tapi dalam bentuk kuis. Gitu ya. Jadi keikutsertaan teman-teman nanti dalam kuis itu akan dihitung sebagai presensi pertemuan 14. Halo, jelas nggak suaranya Bu Desa? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, di sini hujan soalnya. Jadi nanti di pertemuan 14 hari Sabtu, kuis akan dibuka mulai dari jam 9 sampai jam 12. Nah, waktu pengerjaan soal itu hanya, berapa menit ya? 65 menit kalau nggak salah. Di Bella sudah ada. Jadi silakan cek di Bella, sudah di-set waktunya. Bentuknya multiple choice, ada 20, bentuknya pilihan benar salah, ada 20 soal. Ya. Jadi jangan kelewat antara jam 9 sampai jam 12. Lebih dari jam 12, saya dan Pak Kendi nggak akan menerima alasan apapun dari kalian yang tidak ikut kuis.
Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk UAS kami sudah ada UAS-nya. UAS-nya dalam bentuk esai. Gitu ya. Nanti akan di-share setelah ada informasi dari GJM gitu ya. Tapi pada prinsipnya esai dan dikerjakan langsung ya Pak Kendi di Bella ya. Langsung aja di Bella supaya bisa langsung dinilai. Itu diingat jadwalnya ya teman-teman. Itu hari apa ya PIO itu ya? Nanti kita cek lagi di jadwal. Kok hari Sabtu? Enggak, kuis Sabtu. Kuisnya. Oh. Iya, Sabtu besok. Sabtu besok. Besok lusa. Jam 9. Oke. Terus kemudian untuk penugasan akan ada tugas untuk kalian. Ya, jadi tugas individu, teman-teman silakan melakukan review topik PIO mulai setelah UTS. Pilih salah satu topik PIO. Ya. Terus kemudian lakukan review terkait dengan topik itu berdasarkan jurnal penelitian. Ya, jurnal penelitiannya yang termutakhir minimal 5 tahun terakhir. Pilih 2 jurnal dalam bahasa Inggris. Ya, lakukan review, kemudian nanti saya belum set di Bella, nanti akan saya set di Bella lebih detailnya, melakukan review, terus kemudian terkait dengan pembelajaran apa yang didapat, insight apa yang didapat dari topik tersebut berdasarkan review jurnal yang kalian lakukan. Ya, besok akan Bu Desa share detailnya, termasuk juga rubrik untuk penilaiannya, termasuk juga format laporannya. Ya, tapi pada prinsipnya yang harus kalian lakukan adalah pilih satu topik, kemudian cari jurnal penelitian termutakhir maksimal 5 tahun terakhir, gitu ya. Pilih 2, kemudian lakukan review, kemudian cari pembelajaran baru yang didapat atau insight baru yang didapat dari review tersebut terkait topik yang kalian pilih. Jelas? Jelas ya? Maaf Bu, tanya soal formatnya boleh Bu? Iya, formatnya besok akan di-share. Oh iya, iya baik Bu. Besok akan di-share di Bella ya. Format termasuk rubrik penilaiannya. Begitu? Selain format, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Itu kan tadi Ibu sebut 2 jurnal dalam bahasa Inggris. Jika kita mau pakai lebih dari 2 jurnal, berarti boleh, Bu? Boleh sekali, lebih bagus. Lalu apakah jurnal yang selebihnya itu juga harus dalam bahasa Inggris? Iya. Maksudnya yang lebih dari 2, Bu? Oh, jadi semuanya bahasa Inggris ya? Iya, semuanya dalam bahasa Inggris. Nanti jurnalnya juga dilampirkan ya. Maksudnya dilampirkan, Bu? Waktu pengumpulannya nanti. Oh, dijadikan satu file begitu, Bu? Iya. Oh ya. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya? Ada lagi terkait dengan tugas, kemudian kuis, dan ujiannya? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Untuk yang kuis, entah tadi udah dikasih tahu atau belum, saya kurang mendengar. Tadi kuisnya itu untuk khusus pertemuan 14 atau dari materi setelah UTS ya? Dari materi setelah UTS. Oh, jadi semua materi ya? Iya.
Baik, terima kasih. Oke. Nah, untuk tugas, saya lupa. Kemarin kita sepakati dikumpulkan kapan ya, Pak, tugasnya, Pak? Tugasnya tanggal 22. Oh, tanggal 22. Oh, Yolina langsung ekspresinya berubah lagi. Opsin belum selesai. Tugas reviewnya dikumpulkan tanggal 22, maksimal jam 12 malam. Ya, 23.59. 23.59. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Terkait dengan teknis, format penulisan, dan sebagainya kan bisa menyusul. Nah, karena intinya kan tadi pilih topik PIO yang setelah UTS, kemudian pilih jurnalnya. Nah, itu kan bisa dilakukan mulai dari sekarang sebenarnya ya. Sambil mulai dibaca-baca dan mulai dipelajari review. Gitu. Jadi dimanfaatkan waktunya supaya nanti Natalnya nggak kepikiran tugas ya. Gitu. Terus kemudian sudah diinfokan Pak yang untuk pertemuan 14 itu kita masih ada ya? Sebenarnya sih 14 itu ya, mau review materi ya. Tapi kalau kita ganti kuisnya gimana tuh? Di kuis gitu. Boleh. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan 14 kita ganti kuis. Kuis itu di hari Sabtu kan Bu ya? Ya. Kuis itu hari Sabtu jam 9 sampai 12. Jam 9 sampai jam 12. Terus sebagai pengganti untuk kuliah sesi 14. Nah, tapi jika kalian ingin persiapan untuk UAS dan mungkin mau review tentang topiknya, kita diskusi di grup WA bisa ya, Bu ya? Grup WA aja ya? Iya, bisa. Lebih ke seperti itu mekanismenya ya. Mungkin tambahan, Bu Desa, terkait dengan teman-teman RPL, itu nggak sama kok. Jadi teman-teman tugasnya berbeda. Gitu ya, nanti diinformasikan oleh saya sama Bu Yuni di grup, termasuk juga untuk kuisnya, gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang kuis hari Sabtu itu. Nanti untuk teman-teman RPL ada penugasan sendiri dan juga ada UAS-nya sendiri, gitu. Oke, karena secara topik kan kita berbeda, ada yang berbeda. Gitu. Itu aja Bu Desa tambahannya. Oke, itu juga penjelasan tentang tugas, kuis, dan UAS. Oke. Ya, Pak, dari Terima kasih, Bu Desa. Mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Good luck untuk kuisnya dan untuk UAS-nya. Mohon maaf jika ada salah kata selama kita satu semester ini, karena ini our last meeting. Ya. Bagi sebagian last, bagi sebagian kita masih ketemu di Opsin tentu saja. Semoga kalian sukses di kuis, sukses di UAS, dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sehat selalu. Bye-bye. Oh iya, ngingetin Pak. Sekali lagi ngingetin. Kami sih terutama saya nggak berharap ketemu teman-teman lagi di semester depan di mata kuliah yang sama ya. Iya. Jadi semua mesti lulus. Gitu ya. Jangan ketemu kami lagi di kelas bio semester berikutnya. Saya sudah bosen, mau ketemu yang lain aja. Ya, kita ketemu di mata kuliah yang lain di bidang bio. Oke? Yang ngambil bidang minat bio tentunya. Oke, good luck buat semuanya. Sehat selalu sampai ujian. Persiapan ujiannya. Itu tampilin videonya dong. Ayo, tampilin videonya. Kita foto dulu sebagai laporan, teman-teman. Ayo. Saya izin enggak ya, di sini lagi enggak ini jaringannya.
1, 2, 3. C. 1, 2, 3. C, ada 4 lembar, 4 layar, 4 lembar lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Oke, Pak. Makasih Pak Hendy, makasih Bu Nisa. Terima kasih, Pak. Bye semuanya. Sepatu.